tanggal 21 Juni 2020 di ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah masing-masing. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan memberikan kalian waktu untuk menyiapkan perlengkapan ibadah kalian. Boleh ambil Alkitabnya, buku tulis, dan pensil untuk kakak-kakak yang mau mencatat firman hari ini. Dan jangan lupa untuk siapkan juga persembahannya. Sekarang kakak akan mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Apa Kabar Kita Bergembira yang akan kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Silakan Kak Brian. Ceria 301 dengan judul Ku Ingin Berperangai. Bangunkan kami, Tuhan telah menyiapkan kami, memberi kami kekuatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mengikuti ibadah. Kami mohon Tuhan curahkan Roh Kudus sehingga kami boleh duduk dengan tenang dan boleh mengikuti ibadah dengan baik. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah kami hari ini, kami boleh belajar tentang firman Tuhan dan memuji Tuhan melalui tindak tanduk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan kembali menyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku, dinyanyikan sebanyak 2 kali. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 akan kita bacakan gilid ganti. Kakak akan bacakan ayat-ayat yang tercetak keluar dan adik-adik tolong bacakan ayat-ayat yang tercetak ke dalam.
Mazmur 8 dengan judul perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Yang pertama, untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Karunia yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membukakan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah manusia sehingga kau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Ditandai adik-adik, minggu berikutnya kita akan masuk ke Mazmur 9. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria 267, bait yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang setianya hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab dan hatinya, dan selamat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayat 14. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Oke, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa minta Tuhan Yesus untuk menuntun kita dalam membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami. Saat ini kami telah dipertibakan untuk membaca sebagian dari isi berita firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami bukan hanya membaca, tetapi mampu melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pembacaan kita di kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga 14. Oke, kakak akan membacanya. Adik-adik akan membaca sendiri di rumah ya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda,
Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pun pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepadanya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih, atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan." Masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Oke, adik-adik, pembacaan kita menceritakan tentang satu keluarga yang di Israel. Keluarga ini adalah keluarga Elimelek. Elimelek mempunyai seorang istri yang bernama Naomi. Nah, mereka ini mempunyai dua anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di Israel. Mereka ini termasuk dalam golongan keluarga yang cukup. Dalam artian mereka punya penghasilan melalui pekerjaan, yakni semacam perkebunan. Mereka punya tanah yang luas dan situ juga ditanami oleh tumbuh-tumbuhan. Selain itu ada bahan pokok seperti gandum dan lain-lainnya. Nah, pada suatu ketika terjadi bencana kelaparan di Israel yang menyebabkan mereka kehilangan pencarian mereka. Mereka kehilangan panen mereka, jadi mereka tidak mendapat bahan makanan. Nah, akhirnya si Elimelek ini memutuskan untuk pindah dari Israel menuju tanah Moab. Jadi dia membawa istrinya Naomi beserta kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Nah, sebenarnya di tanah Moab sendiri itu Israel bertentangan dengan orang Moab. Kenapa? Karena bangsa Moab adalah bangsa yang menyembah berhala. Jadi otomatis mereka bertentangan. Namun si Elimelek ini berpikir mau nggak mau mereka harus pindah karena harus melangsungkan kehidupan mereka. Akhirnya mereka memutuskan pindah ke tanah Moab. Nah, di sana mereka tinggal kurang lebih selama 10 tahun. Dan di sana pula matilah Elimelek.
Jadi hanya tersisa Naomi, istrinya, dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, Mahlon dan Kilion ini akhirnya mengambil 2 orang perempuan Moab, masing-masing untuk mereka dijadikan istri. Yang pertama yaitu yang kita baca tadi, masih ingat? Yang pertama adalah Rut dan yang kedua adalah Orpa. Nah, Rut dan Orpa ini akhirnya menjadi istri dari Mahlon dan Kilion. Tetapi Mahlon dan Kilion akhirnya meninggal di tanah Moab, yang pada akhirnya hanya menyisakan Naomi serta Rut dan Orpa. Nah, pada saat mereka dalam kan jika seorang istri ditinggalkan suaminya, itu artinya dia sudah menjadi seorang janda. Nah, akhirnya Rut dan Orpa ini hanya tinggal bersama dengan Naomi, ibu mertua mereka. Nah, kemudian ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan telah menyelamatkan kehidupan di tanah Israel, yang artinya tanah mereka sudah subur, mereka sudah bisa mendapatkan hasil panen mereka, akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah Israel. Tetapi sebelum dia ingin kembali, Naomi mengatakan kepada kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa, untuk mereka kembali pulang ke keluarga mereka, kembali pulang ke orang tua mereka, ke ibu dan ayah mereka. Tetapi si Rut dan Orpa mengatakan bahwa mereka tidak mau pulang, mereka mau mengikuti Naomi, ibu mertua mereka. Tetapi Naomi mengatakan kembali kepada mereka bahwa Naomi tidak memiliki suami, tidak memiliki anak laki-laki, dan sekalipun Naomi harus menikah kemudian mempunyai anak, masakan Rut dan Orpa harus menunggu sampai anaknya Naomi besar, setelah itu dinikahkan dengan mereka. Itu sangat tidak mungkin karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dari pembacaan kita hari ini itu mau menceritakan kepada kita bahwa yang pertama tentang Rut, bahwa kisah Rut ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup dan mengubah keberadaan hidup yang perlu ditanamkan sejak dini kepada kita selaku anak-anak Tuhan, dalam hal ini kepada adik-adik kelas tanggung. Misalnya sebelum kita menikmati makanan atau sebelum kita tidur, haruslah kita berdoa. Jadi jika sudah disiapkan makanan, jangan kita langsung makan, tetapi kita harus berdoa terlebih dahulu. Begitupun kalau kita ingin tidur, kita harus berdoa sebelum tidur, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga kita selama 1 hari ini. Nah, makanan yang ada di hadapan adik-adik adalah perjuangan luar biasa dari orang tua. Jadi tidak mungkin makanan datang, ucuk-ucuk, udah ada di meja, tinggal dimakan. Tidak mungkin seperti itu. Tetapi harus dari perjuangan kedua orang tua. Jadi mama dan papa harus bekerja keras, kemudian mendapatkan uang. Setelah itu boleh membelikan bahan makanan dan diolah menjadi makanan yang siap disantap oleh adik-adik. Jadi kalau sudah diberikan makanan, jangan adik-adik bersungut-sungut. Misalnya sudah dikasih nasi dan ikan dan sayur, tapi adik-adik maunya nasi sama ayam. Jangan kayak gitu, tetapi apa yang sudah disiapkan oleh orang tua, adik-adik harus mengucap syukur karena orang tuanya tuh harus bekerja keras untuk bisa memberikan makanan kepada adik-adik. Dan jika sudah diberikan makanan, harus dihabiskan, jangan disisain. Karena coba adik-adik berpikir, masih banyak orang di luar sana yang sulit untuk mendapatkan makanan. Misalnya orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang minta-minta, itu mereka sulit untuk mendapatkan makanan. Sementara adik-adik punya makanan yang banyak, tetapi dibuang begitu saja. Itu sama saja adik-adik membuat Tuhan Yesus merasa sedih karena tidak mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan
bagi kehidupan adik-adik. Nah, di samping itu perlu ditegaskan bahwa adik-adik belajar memiliki waktu untuk berdoa bukanlah perkara mudah, tetapi suatu perjuangan untuk menjadikan kebiasaan. Jadi jangan tunggu diperintah sama kakak layan atau sama mama papa di rumah baru adik-adik berdoa, tetapi harus ada kesadaran dari diri adik-adik sendiri. Maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan untuk adik-adik. Nah, selanjutnya, Ruth juga percaya pada pemeliharaan Tuhan Allah, yang mana dia adalah sosok perempuan yang tabah, yang tegar, dan berpengharapan tinggi, dan seorang pekerja keras yang handal. Ditekankan juga bahwa Tuhan Allah selalu peduli dengan manusia yang percaya kepadanya dan mau bekerja keras tanpa putus asa. Adik-adik kelas tanggung sering memakai waktunya dengan hal-hal yang kurang berguna, misalnya waktu bermain yang cukup banyak atau waktu main gadget, main HP yang cukup lama. Nah, di sini tegaskan agar adik-adik kelas tanggung harus bisa membagi waktu dengan baik dan memakai waktu dengan bijak agar masa depan yang adik-adik harapkan dapat dipersiapkan mulai dini dengan memakai waktu secara bijaksana. Jadi saat ini kan kita sedang mengalami pandemi virus COVID-19 atau virus corona yang menyebabkan adik-adik belajar, beribadah, bermain di rumah. Otomatis adik-adik punya waktu yang sangat banyak untuk di rumah. Bukan berarti adik-adik bisa leluasa main HP, bisa leluasa main gadget atau tablet di rumah, nonton TV, dan sebagainya. Tetapi adik-adik harus membiasakan diri untuk dapat mengatur waktu. Misalnya bangun pagi jam berapa, kemudian sarapan, rapihin tempat tidurnya, bantu mama papa bersihin rumah, kemudian mandi, siapin makanan siang. Pokoknya adik-adik harus melakukan hal-hal yang sangat membawa dampak positif bagi adik-adik. Dan jangan lupa, walaupun di rumah, tetap rajin untuk belajar. Boleh melihat tutorial di YouTube atau dapat kiriman tugas dari guru-guru di sekolah, itu pun harus dikerjakan, jangan ditunda. Selain itu boleh kita membaca Alkitab, kan kita punya kelompok baca Alkitab anak. Jadi satu hari kita bisa membaca Alkitab satu pasal. Nah, kemudian hal-hal seperti itu dapat adik-adik lakukan untuk menjadi kebiasaan yang baik, sehingga hidup adik-adik dapat bermanfaat, terutama di saat situasi pandemi seperti ini. Nah, pelajaran berikut yang bisa kita ambil yaitu Ruth percaya bahwa Allahnya Naomi, Allah ibu mertuanya, adalah Allah yang mampu memelihara kehidupannya. Karena itu Ruth memutuskan untuk beriman kepadanya. Dan karena imannya itu, maka Allah memelihara kehidupan Ruth dan Naomi. Adik-adik kelas tanggung harusnya terus-menerus diingatkan oleh kakak lain, seperti kakak, juga orang tua di rumah, bahwa Allah dalam Yesus Kristus selalu memelihara dirinya dan orang tua. Karena itu, kakak akan memberikan catatan khusus kepada adik-adik untuk diserahkan kepada orang tua yang berisi himbauan agar orang tua mengajarkan anaknya berdoa tentang pemeliharaan Allah bagi kehidupan adik-adik. Jadi aktivitasnya adalah adik-adik menuliskan sebuah doa pendek yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan telah menjaga kehidupan orang tua dan adik-adik, dan bagaimana adik-adik mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan adik-adik sendiri maupun orang tua. Oke, demikian pembacaan firman dan cerita firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh membaca sebagian dari isi berita firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami
untuk dapat melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan segala baik. Kami boleh memanfaatkan waktu kami di rumah dengan bijaksana, sehingga masa depan kami adalah masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkati kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, setelah kalian tadi mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan merespon dengan lagu Kidung Ceria 265 bait yang pertama, Yesus berpesan. Saatnya kita untuk berdoa syafaat. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Sekarang kami mau berdoa syafaat Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mau tolong untuk Bapak Presiden, Wakil, dan berbagai jajarannya dalam memerintah negara kami, supaya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sukacita, damai sejahtera, agar setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Berdoa juga untuk pemerintah kami yang sedang menghadapi masalah pandemi ini. Tuhan tolong supaya masa pandemi ini juga boleh berakhir dan kami boleh dapat beraktivitas dengan normal seperti biasa, seperti sedia dulu kala. Tuhan, kayak mau berdoa juga untuk gereja kami, gereja Bahtera Kasih di tempat ini. Berkati setiap pelayanan yang ada, setiap pelayanan yang berjalan, setiap pelkat, setiap pengurus, setiap program-program yang berjalan di dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan mau berkati supaya setiap apa yang direncanakan boleh juga berjalan dengan baik. Tuhan berikan hikmat untuk Ibu Pendeta, untuk para majelis, untuk para yang terlibat dalam setiap pelayanan kami. Kiranya ini juga boleh menjadi berbuah yang manis, boleh menjadi berkat, dan boleh mendatangkan sukacita untuk kami jemaat-Mu di tempat ini. Rinduan kami Tuhan ingin memiliki satu buah gedung gereja yang permanen. Berkati untuk setiap proses, untuk setiap panitia yang ada, untuk setiap dana. Tuhan, dengar kerinduan kami supaya kami juga boleh beroleh satu gedung gereja di mana kami juga boleh bersama-sama beribadah di dalamnya. Kayak mau berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin dalam kekurangan, yang mungkin tidak punya rumah, yang mungkin tidak punya berkat, yang mungkin kesulitan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, kiranya Tuhan mau jaga mereka, lindungi mereka, sertai mereka, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, berkat seperti kami. Tolong kami Tuhan agar kami juga boleh berdiam diri di rumah di masa-masa pandemi ini, dan dijauhkan kami dari segala sakit penyakit, virus-virus yang mungkin membahayakan kami. Dan Tuhan tolong kami, ingatkan kami untuk kami juga taat akan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk para petugas kesehatan, para petugas medis yang dengan setia melayani orang-orang yang mungkin saat ini sedang dirawat. Berkati mereka juga sebagai garda terdepan agar mereka juga diberikan kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mereka juga boleh bertemu dengan keluarga sukacita. Mereka juga boleh ada damai sejahtera dalam bekerja dan boleh menjadi berkat. Setiap orang-orang yang sakit membutuhkan perawatan, kiranya juga Tuhan berikan kesembuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Ini doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami sempurnakan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa
kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan karena kita belum bisa beribadah tatap muka secara langsung. Jadi persembahannya tolong kalian titipkan ke mama papa dan dimasukkan ke dalam amplop. Boleh kalian bawa ketika nanti kita bisa beribadah secara langsung. Sambil memberikan persembahan, kakak akan mengajak kalian bernyanyi dari Kidung Ceria 217, bait yang pertama dan kedua, Beri Padanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan dari apa yang kami punya. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini supaya boleh berguna untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mohon Tuhan memberi pertolongan untuk orang-orang yang akan mengelolanya, sehingga mereka boleh menerima hikmat untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mohon berkati supaya hidup kami boleh jadi persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta PA. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang waktunya kita mendengarkan warta PA. Kak Gita akan menyampaikan beberapa warta PA. Adik-adik dengarkan ya. Warta yang pertama adalah tentang IHMPA. Adik-adik, IHMPA masih dilaksanakan secara online ya, melalui YouTube channel Pelkat PA. Seperti biasa, jam 9 pagi di setiap hari minggunya. Dan link ibadah akan disampaikan oleh kakak-kakak layan melalui WA grup orang tua. Diharapkan adik-adik tetap setia dan semangat untuk beribadah ya. Kemudian warta yang kedua adalah tentang persembahan. Walaupun sekarang kita ibadahnya masih secara online, adik-adik tetap mengumpulkan persembahan ya, dengan cara mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam amplop. Apabila nanti kita sudah dapat bertemu secara langsung, amplopnya, persembahannya bisa dikumpulkan. Kemudian yang ketiga adalah absensi. Adik-adik, apabila adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, adik-adik juga mengisi absen yang sudah tertaut linknya yang ada di description box ya. Jangan lupa untuk diisi absennya adik-adik ketika adik-adik sudah selesai mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online ini. Dan yang keempat adalah KBAA. Adik-adik tetap semangat ya untuk membaca Alkitabnya. KBAA-nya sudah di-share ke grup orang tua oleh kakak layan. Harapannya adik-adik juga tetap semangat untuk terus membaca Alkitab. Dan yang kelima, Kak Gita dan seluruh kakak-kakak layan mengucapkan selamat untuk adik-adik yang kelas 6 yang sudah lulus dari SD. Selamat ya adik-adik, semoga adik-adik tetap semangat, tetap sukses untuk masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu ke SMP. Dan yang terakhir adalah jaga kesehatan. Adik-adik, karena sekarang masih musim pandemi virus corona, adik-adik diharapkan tetap menjaga kesehatannya ya. Tetap rajin cuci tangan, adik-adik harus makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup,
Dan jangan keluar rumah apabila tidak terlalu penting, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Baiklah, itulah wartanya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, saat ini kita telah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita menerima berkat, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Adik-adik silakan lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami telah juga memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan, walaupun dengan berakhirnya ibadah ini, tolong kami supaya kami tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami juga supaya kami bisa memberikan hidup kami, bakat kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.